Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengajak Anda untuk berdiskusi ya tentang broker-broker lokal ini mulai berbenah ya. Ya, topiknya adalah bisakah kira-kira broker-broker lokal ini bersaing dengan broker-broker dari luar? Nah, sebelum saya ulas sahabat, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini, pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat trader yang ingin menanyakan grup WA, juga ngobrol private dengan saya, juga live chat saya, silakan add WA saya di description. Baik sahabat trader, topik pada kali ini saya mencoba untuk ingin berdiskusi dengan sahabat trader semua, memberi masukan di kolom komen nanti ya, silakan Anda komen tentang beberapa waktu ini memang broker-broker lokal saya lihat mulai banyak berbenah ya. Dari segi teknis, dari segi produk, dan sebagainya. Apakah kira-kira bisa bersaing dengan broker-broker asing yang mempunyai fasilitas yang cukup bagus juga. Nah, sebelum saya teruskan sahabat trader, saya sedikit ingin menarik sejarah lampau dulu perdagangan forex di Indonesia ya. Itu mulai dikenal dan waktu itu saya juga mulai mengenal bisnis ini ya. Itu sekitar tahun 1990. Nah, waktu itu memang kalau kita trading itu harus di kantor pialang. Dan secara organisasi, otoritas yang menaungi dulu hanya Departemen Perdagangan saja. Terus kemudian baru sekitar tahun 98 ya atau berapa itu muncullah ada namanya Bapepti, kemudian organisasinya mulai tertata rapi ya. Ada KBI, ada juga JFX, ICDX, dan otoritas yang menaungi lainnya. Nah, memang pada startnya broker-broker di Indonesia memang kalah dibanding dengan broker-broker asing karena produk ini memang berasal dari negara luar, artinya negara asing. Seperti dulu pada awal tahun 1990 itu untuk fasilitas sendiri yang hanya ada di kantor. Suatu contoh misal begini. Mungkin sekarang ini Anda sangat mudah ya menikmati untuk melihat harga pasar ya mata uang dalam hal ini itu hanya Anda cukup melihat di handphone Anda ya atau laptop Anda, selagi pokoknya ada internet Anda bisa lihat. Anda bisa bayangkan pada tahun era 90-an, era saya dulu, untuk melihat harga running ya market itu hanya kita bisa tonton di office. Karena langganan untuk melihat harga itu pun itu sangat mahal. Dan waktu itu yang memberikan hanya Reuters saja ya, itu harus langganan kalau tidak salah era waktu itu $7.500. Padahal sekarang kalau Anda punya kuota internet, Anda bisa membuka namanya MetaTrader 4 maupun 5, Anda sudah bisa menikmati namanya running harga itu. Jadi sangat mudah. Di samping itu ya cerita lama ini bahwa saat kita masih memulai di era tahun 90-an ya, itu spread itu awalnya seingat saya sekitar bisa 10 atau 8 ya waktu itu. Dan itu kalau running market lagi hectic itu bisa melebar, bisa sampai 30 poin, 50 poin, bahkan biggernya yang pindah. Jadi angka depan yang paling depan itu yang pindah bisa 100 poin. Itu pengalaman-pengalaman itu
sering terjadi. Nah, kemudian broker luar dengan adanya internet ya tahun sekitar 98 itu mereka sudah menawarkan secara online. Jadi kira-kira 5 tahun sebelumnya broker luar ini sudah memperkenalkan online trading. Sedangkan tahun 2000 itu sendiri itu masih hanya beberapa broker lokal yang mempunyai platform untuk trading online. Nah, dari sini ini sudah memang ketinggalan bisa 5 tahun ya. Ini cukup panjang. Kalau kita bicara spread awalnya dulu 8 atau 10 ya, itu di luar negeri itu sudah memperkenalkan spread 6 pip. Jadi perjalanannya ini dari si spread broker lokal ini sudah tidak menang. Tetapi waktu itu kenapa broker-broker lokal masih bisa maju, masih bisa berkembang? Karena untuk mengakses broker-broker luar ini memang cukup sulit. Jadi tidak semudah seperti sekarang. Nah, berjalannya waktu, kemudian internet mulai diperkenalkan di Indonesia dan mulai bagus, kecepatannya juga mulai oke. Nah, broker-broker asing ini banyak masuk memberi penawaran yang cukup fantastis juga di Indonesia ya, lewat introducing broker, kemudian maraklah namanya produk-produk forex ini di dalam negeri atau di Indonesia. Kemudian mulailah waktu itu berbenah. Nah, pada masa tahun 90-an itu broker lokal itu harus mempunyai deposit minimal $10.000. Sedangkan broker asing ini sudah bisa lebih kecil daripada itu. Dari sisi sini, para pemula pun ini bisa memilih atau lebih memilih broker asing di samping spreadnya kecil, kemudian depositnya juga tidak terlalu besar. Dan broker asing mulai memperkenalkan size mini di Indonesia baru 3-4 tahun kemudian Bapepti mengeluarkan yang namanya size mini. Itu pun juga tidak semua broker melayani size yang mini. Jadi memang cukup ketinggalan di sini. Nah, dengan berjalannya waktu juga, kemudian broker-broker asing mulai memperkenalkan size yang lebih kecil lagi namanya mikro. Nah, sepengetahuan saya yang saat ini saya baca, saya dengar juga informasi dari otoritas bahwa broker-broker lokal ini mulai mensosialisasikan size yang lebih kecil juga, deposit yang cukup kecil juga ya, kurang lebih sekitar $200. Bahkan sekarang broker-broker asing sudah menawarkan seperti free komisi, kemudian free swap, dan tentunya masih banyak lagi yang lainnya bahwa fasilitas-fasilitas ini cukup menarik para trader-trader yang ada di lokal atau di Indonesia. Nah, belakangan saya juga mendengar informasi bahwa broker lokal ini memang sudah mulai mengikuti jejak daripada broker-broker asing. Nampaknya broker lokal ini mulai berbenah ya, mulai menyesuaikan. Bahkan berita-berita terakhir ini maraknya robot-robot yang ilegal, abal-abal ini pun mulai diberantas habis juga. Dan nantinya ke depan beberapa artikel yang saya baca juga penawaran robot-robot itu harus mempunyai cara-cara yang benar yang sudah ditetapkan oleh Bapepti ya. Nah, tentunya ini menarik juga bahwa broker lokal ini mulai banyak berbenah ya mengenai size-nya, kemudian commission, kemudian swap, ini mulai banyak bersaing sekarang. Nah, apakah hal ini nanti cukup bisa memberi pesaing dari broker-broker asing ya? Tentunya perjalanan ini masih panjang juga. Karena
ada hal yang belum bisa difasilitasi oleh broker-broker lokal. Misalkan contoh, Kopitet sudah, kemudian PAM account, ini banyak difasilitasi juga oleh broker-broker asing. Nah, dari sini menurut saya karena perkembangannya ini ke arah positif, ya setidaknya ini menurut saya, pandangan saya bahwa broker-broker lokal ini cukup memberikan perkembangan yang cukup bagus ya. Karena kelebihan dari broker lokal ini pun juga tentunya ada dibandingkan dengan broker-broker asing. Yang satu yang jelas aman. Aman artinya bahwa semua perdagangannya dilindungi oleh otoritas yang jelas. Sedangkan yang di luar negeri ini, kadang kalau kita salah pilih broker juga, ini akan ketemu juga broker-broker yang tidak bagus. Nah, ke depan saya juga akan mencoba untuk mereview ya broker-broker lokal yang mempunyai mungkin spek yang bisa bersaing dengan broker-broker luar, agar teman-teman sahabat trader bisa mendapatkan pencerahan. Dan juga saya akan terus mengulas, mereview broker-broker asing juga nanti sebagai bahan referensi untuk teman-teman sebelum memilih broker. Artinya paling tidak kalau kita punya beberapa pilihan referensi, kita akan lebih bisa memilih mana yang cocok buat kita, karena beberapa broker ini memang memiliki fasilitas yang sangat unik dan menarik. Bahkan produk-produknya yang ada di dalam itu tidak selalu sama antara broker satu dengan broker lain. Ya, saya yakin bahwa broker lokal ini pun juga akan berbenah ke arah positif. Sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk konten pada pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan, dan jangan lupa sahabat untuk memberikan komentar-komentar agar setidaknya kalau ini dilihat oleh otoritas menjadikan suatu wacana untuk perubahannya lebih bagus lagi. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe. Jangan lupa untuk tekan lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Bila mana tentunya Anda menyukai topik-topik seputar dunia bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat luar biasa.